Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan membawakan materi dengan judul Aksiologi dan Etika Sains. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Nevi Nashiwa dengan NIM F1C124023. Yang kedua, saya sendiri, Saskia Kalisa Meilani dengan NIM F1C124029. Dan yang terakhir, Siti Rahmawati Ali dengan NIM F1C124031. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai-nilai dalam ilmu pengetahuan. Dalam penelitian, pertimbangan aksiologis menentukan tujuan riset dan dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya, pengembangan kecerdasan buatan AI untuk tugas rumah tangga lebih bernilai di negara dengan biaya tenaga kerja tinggi, tetapi kurang relevan di negara dengan tenaga kerja murah. Begitu pula, penggunaan AI untuk mendeteksi konten negatif dinilai berbeda di tiap negara, tergantung sistem sosialnya. Tiongkok yang menerapkan kontrol ketat melihat nilai tinggi pada teknologi ini. Sementara, Amerika Serikat yang menjunjung kebebasan menilainya lebih rendah. Indonesia berada di posisi tengah antara keduanya. Etika sains, sebagai bagian dari aksiologi, mengatur perilaku ilmuwan dan menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh filsuf etika Keith Bertens. Konsep dasar aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang artinya layak dan logos yang artinya ilmu, yang berarti ilmu tentang nilai. Dalam filsafat ilmu, aksiologi menjawab pertanyaan seperti mengapa penelitian dilakukan dan apa nilai yang ingin dicapai. Nilai ini dapat berupa manfaat praktis, kontribusi dalam memecahkan masalah, atau pengembangan pemahaman dalam suatu bidang. Aksiologi menjadi penting karena suatu fakta bisa dimaknai berbeda tergantung pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing pihak. Misalnya, bencana alam bisa bernilai berita bagi wartawan, tetapi menjadi malapetaka bagi korban. Dengan memahami nilai, ilmuwan tidak hanya mencari kebenaran ilmiah, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial, budaya, dan etika dalam penerapan ilmu. Materi selanjutnya yaitu teori tentang nilai. Teori nilai dalam aksiologi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai terbentuk, dari mana asalnya, serta bagaimana penerapannya dalam ilmu pengetahuan. Terdapat 3 teori utama yang menjadi dasar pemahaman tentang nilai, yaitu yang pertama, teori objektivitas nilai. Teori ini menyatakan bahwa nilai-nilai seperti kebenaran, keadilan, dan keindahan bersifat universal dan ada secara independen dari kesadaran manusia. Nilai-nilai ini dapat dibuktikan melalui argumentasi rasional dan diterapkan secara konsisten, bahkan lintas budaya. Dalam ilmu pengetahuan, teori ini mendasari anggapan bahwa kualitas suatu riset dapat diukur secara objektif tanpa dipengaruhi oleh pandangan pribadi ilmuwan. Yang kedua, teori subjektivitas nilai. Teori ini sebaliknya, menyatakan bahwa nilai bersifat pribadi dan muncul dari perasaan atau penilaian individu atau kelompok. Artinya, persepsi seseorang terhadap sesuatu bisa sangat berbeda tergantung pada latar belakang, pengalaman, atau pandangan masing-masing. Misalnya, sebuah karya ilmiah bisa dianggap penting oleh satu kelompok akademisi, tapi dianggap kurang relevan oleh kelompok lain. Yang ketiga, teori relativisme nilai. Teori ini menggabungkan pendekatan konteks historis, budaya, dan sosial. Nilai tidak dianggap mutlak, melainkan berubah sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi masyarakat. Meskipun demikian, teori ini tetap membuka kemungkinan adanya nilai-nilai dasar yang dihormati di berbagai kebudayaan, seperti penghargaan terhadap kehidupan atau keinginan untuk hidup lebih baik. Ketiga teori ini membantu kita memahami bahwa dalam ilmu pengetahuan, penilaian terhadap suatu gagasan atau hasil penelitian tidak hanya bergantung pada fakta, tapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut baik secara personal maupun kolektif. Selanjutnya, hierarki nilai Max Scheler. Scheler menyusun nilai setara. Ia membaginya ke dalam 4 gugus. Yang pertama, nilai kesenangan. Nilai ini adalah nilai paling dasar
yang berkaitan dengan rasa nyaman atau sakit secara fisik, misalnya lapar atau kenyang. Yang kedua, nilai vital. Nilai ini menyangkut kesehatan, kekuatan, dan kelangsungan hidup individu maupun komunitas. Yang ketiga, nilai rohani. Nilai ini adalah nilai non-indrawi seperti keindahan, kebenaran ilmiah, dan moralitas. Yang keempat, nilai kesucian. Nilai ini adalah nilai tertinggi yang berkaitan dengan spiritualitas, iman, dan pengalaman transendental. Selanjutnya, kriteria ketinggian nilai, yaitu yang pertama semakin tahan lama, semakin tinggi. Yang kedua, tidak dapat diwariskan langsung. Yang ketiga, nilai tertinggi bersifat dasar dan tidak bergantung pada nilai lain. Yang keempat, memberi kepuasan lebih mendalam. Dan yang terakhir, semakin mutlak, maka semakin tinggi nilainya. Contohnya seperti menahan lapar saat puasa menunjukkan memilih nilai religius atau nilai tinggi daripada nilai kesenangan fisik atau nilai rendah. Selanjutnya yaitu aksiologi dalam filsafat sains. Dalam filsafat sains terdapat 5 perspektif utama mengenai hubungan antara sains dan nilai. Yang pertama yaitu sains bebas nilai. Umumnya dianut dalam ilmu alam dan teknik. Peneliti berupaya menjaga objektivitas tanpa campur tangan nilai sosial atau pribadi. Yang kedua yaitu sains syarat nilai. Mengakui bahwa nilai terlibat dalam seluruh proses ilmiah, mulai dari pemilihan topik hingga penafsiran nilai hasil. Misalnya, riset kesehatan mental bergantung pada definisi sosial tentang normal. Yang ketiga yaitu sains terikat nilai. Untuk memahami fenomena sosial, peneliti harus memahami nilai-nilai dari kelompok yang diteliti. Contohnya, meneliti budaya startup memerlukan pemahaman terhadap nilai digital dan fleksibilitas kerja. Yang keempat yaitu sains status nilai. Pengetahuan ilmiah dibentuk oleh struktur kekuasaan dan norma dominan. Misalnya, pendidikan formal sering dianggap sah dibanding pendidikan non-formal karena pengaruh nilai yang mapan. Yang kelima yaitu sains diarahkan oleh nilai. Ilmu dikembangkan demi tujuan tertentu seperti keadilan atau keamanan. Contohnya, riset fraud detection bertujuan untuk melindungi sistem keuangan dari kejahatan. Etika dalam sains. Etika dibagi dalam 3 bentuk utama. Yang pertama, metaetika, prinsip dasar komunitas ilmiah seperti mencari kebenaran, menjaga kejujuran, objektivitas, dan keadilan, membangun kepercayaan dan kolaborasi. Yang kedua yaitu etika normatif, norma yang wajib diikuti ilmuwan, kejujuran, menghindari plagiat dan manipulasi data, objektivitas dan keterbukaan, menyampaikan hasil secara transparan, kebebasan akademik, bebas dari tekanan ideologis, penghargaan adil dan kepatuhan hukum, menghormati rekan, hukum, dan dampak sosial riset. Yang ketiga yaitu etika terapan, menghadapi dilema praktis dalam riset seperti eksperimen hewan, terapkan prinsip reduce, replace, refine. Eksperimen manusia, wajib informed consent dan perlindungan privasi. Privasi data penting di era di big data dan AI. Konflik etis antara transparansi publik dan kerahasiaan industri. Kesimpulan pada materi ini yaitu aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang menyoroti pentingnya nilai dalam proses ilmiah. Nilai tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh konteks rasional, emosional, dan budaya. Teori hierarki nilai dari Max Keller membantu membedakan nilai rendah dan tinggi, yang membimbing ilmuwan dalam menghadapi dilema moral. Ilmu pengetahuan tidak netral, ia bisa bebas nilai, terikat nilai, atau dibentuk oleh nilai, tergantung pada hubungan dengan kekuasaan dan budaya. Etika sains menjadi wujud nyata nilai dalam tindakan melalui metaetika, etika normatif, dan terapan. Di era digital, etika dibutuhkan untuk mengatasi isu seperti perlindungan data, kejujuran akademik, dan komersialisasi riset. Pemahaman aksiologi dan etika mendorong riset yang lebih bertanggung jawab dan bermakna. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.